Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello, annyeong, ciao, bonjour, and hola. Perkenalkan, nama saya Istifarin Balasetia, NIM G421811863. Saya mahasiswa program studi gizi klinik angkatan 2018 dan teman-teman saya. Nama saya Bella Amalia Rizky Sodik, NIM saya G421811868. Perkenalkan, nama saya Sakinah Salsabila dengan NIM G421818556. Nama saya Rizka Ardianti, NIM G421811846. Perkenalkan, nama saya Tiara Nuranisa, NIM G421811944. Saya Angga Dewinta. Nama saya Nur Erlina Wulandari. Di sini kita ingin sharing seputar kasus COVID-19, pandemi yang terjadi di hampir seluruh negara. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus ini awalnya ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina, dan saat ini virus ini sudah menyebar di hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, per tanggal 25 April 2020, sebanyak 8.221 orang terkonfirmasi positif COVID-19. 689 orang meninggal dan 1.002 orang dinyatakan sembuh. Kasus ini selalu meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, di sini kami ingin sharing apa saja sih hal yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19. Dan pencegahan tersebut kita bagi menjadi 7 poin. Cubit kuman OKE atau cubit kuman oke. Apa sih cubit kuman oke itu? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah cuci tangan secara berkala. Salah satu upaya efektif untuk pencegahan virus adalah dengan mencuci tangan. WHO juga mengatakan bahwa tangan merupakan salah satu jalur utama masuknya kuman penyakit di dalam tubuh. Itu sebabnya selain menjaga gaya hidup sehat, kita harus rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Hal ini berguna untuk mencegah penularan penyakit di diri sendiri maupun orang lain. 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan. Mencegah penyebaran COVID-19, ada 6 langkah cara mencuci tangan menurut Badan Kesehatan Internasional atau WHO. Pertama, tuang cairan pada telapak tangan, usap dan gosok telapak tangan secara memutar. Kedua, usap dan gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari pada telapak tangan dan gosok secara bergantian. Nah, itulah cara mencuci tangan yang benar. Paling tidak kalian mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Kenapa sih mencuci tangan itu sangat penting? Melakukan cuci tangan yang baik adalah garis pertahanan yang pertama dalam melawan penyebaran penyakit. Cuci tangan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit mulai dari flu hingga infeksi yang lebih serius. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk sering-sering mencuci tangan. Yang kedua adalah BIT. BIT ini adalah kepanjangan dari menggunakan masker bila sakit. Dengan menggunakan masker, kita dapat melindungi diri kita maupun orang lain dan dapat mencegah maupun mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Bagaimana bisa? Karena dengan menggunakan masker, kita dapat mencegah mikrodroplet untuk masuk ke dalam tubuh. Mikrodroplet itu apa? Mikrodroplet adalah salah satu media penular virus corona yang keluar dari mulut maupun hidung saat kita berbicara ataupun batuk. Dan mikrodroplet ini bergerak sesuai aliran udara. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk menggunakan masker. Tapi tanya itu,
Masker juga dapat mencegah kita untuk menyentuh wajah secara langsung, karena saat tangan kita terkena virus dan kita menyentuh wajah, maka virus tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut maupun hidung. Yang ketiga adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Himbauan pemerintah untuk jaga jarak atau physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah dari rumah, bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Yang keempat adalah man. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang sudah matang atau sudah dimasak. Makanan yang dimaksud di sini adalah daging, baik daging ayam maupun daging sapi. Menurut ahli gizi Rita Ramayulis, terdapat beberapa alasan kenapa makanan harus dimatangkan atau dimasak, yaitu agar virus, bakteri, parasit, maupun zat-zat kimia tidak sampai terkonsumsi atau masuk ke dalam tubuh. Virus dapat ditemukan pada daging, baik daging ayam maupun daging sapi. Untuk parasit, biasa ditemukan pada daging ikan. Misalnya adalah telur cacing, seperti itu. Nah, untuk zat-zat kimia atau pestisida biasa ditemukan pada tumbuhan, yaitu sayur dan juga buah. Untuk buah dan beberapa jenis sayur memang sudah memiliki cita rasa yang baik apabila tidak dimasak. Kan tetapi, untuk beberapa jenis sayur, seperti bayam atau sayuran yang lain perlu untuk dimasak, karena untuk mencegah agar zat-zat kimia yang tidak bersih pada proses pematangan tumbuhan tersebut mampu masuk dan berpotensi menyebabkan sebagai pemicu kanker atau zat karsinogenik. Yang kelima adalah O, olahraga dan istirahat yang cukup. Meskipun kita sedang #di rumah saja, tetapi usahakan untuk tetap berolahraga, karena olahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Latihan fisik yang rutin dengan intensitas sedang dapat memberikan efek positif untuk mengurangi kerentanan kita terhadap infeksi. Selain itu, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Jangan terlalu sering begadang, karena kata Roma Irama, begadang itu tidak ada gunanya. Dan yang keenam yakni K, yang artinya konsumsi makanan dengan gizi seimbang, antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan jangan lupa perbanyak sayur dan buah-buahan. Yang ketujuh adalah E, yaitu memahami informasi dari sumber yang valid. Kita sebaiknya mencari tahu perkembangan dari COVID-19 dari web yang terpercaya yang disediakan oleh pemerintah. Bisa dari sosial media Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan apabila kita juga ingin tahu tentang berita-berita dari COVID-19 di daerah-daerah setempat, kita juga bisa mencari tahu dari sosial media Pemkab setempat. Ingat, jangan mudah percaya oleh informasi yang hoax ya. Dari golongan C, kelompok 4, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa Untuk terus di rumah saja. Untuk terus di rumah saja. Terus di rumah aja. Always be healthy. Always be healthy. always be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.